Jadi dari dalam komitmen itu juga misalnya ada janji, saya mau mengaku dosa sekian atau mau ikut misa seminggu berapa kali, tiap minggu wajib. Lalu mau mengaku dosa setiap bulan berapa kali. Ya. Jadi itu sudah menjadi komitmen rohani, bagian dari latih supaya dia punya kepekaan rohani. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga pada tempat ini. Apa kabar hari ini? Mana semangatmu? Inspire young people to change the world in Christ. Jadian ini memang jadian yang sudah umum untuk kehidupan BT Gula, khususnya anak-anak profesional. Di beberapa prodi pasti sudah tahu ini. Kalau yang masih baru mulai coba kita perhatikan sama-sama ya, supaya sebentar ada keseragaman. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Meringankan beban kerja kita buat orang muda harapan gereja sekarang dan selamanya. Orang muda siap ubah dunia. Ya. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yang perlu kita butuhkan dalam kerjasama itu keterbukaan, saling mendengarkan, ya, supaya apapun yang bisa kita buat itu kita bisa buat dengan baik. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami berdoa buat kami orang muda Katolik,
Semoga kami selalu setia dalam kegiatan gereja. Semoga apa saja yang kami lakukan selalu berkenan dan diberkati oleh-Mu. Semoga kami juga selalu setia mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Ya Tuhan, lewat jalan salib-Mu bagi kami OMK dan umat, agar tetap setia mengikuti jalan salib-Mu. Bantulah kami agar tetap semangat dan kuat dalam membimbing gereja, terutama stasi kami. Dan untuk adik-adik yang ikut ini, kelompok sel ini, saya harap adik-adik benar-benar mengikutinya. Karena pas nanti kalau sudah berkuliah, ini akan menjadi satu poin yang paling penting. Karena keberanian serta ini kepintaran adik-adik itu sudah dibentuk dari kelompok ini. Ketambahan di sini yang saya dapat itu permainan bagus, sangat bagus. Inilah orang muda, ya. Orang muda itu mereka punya ide-ide yang cemerlang, berpikir kritis, ya. Itu yang saya salut. Dan kalau menurut saya ini kami tidak rugi datang di sini hari ini, dan ini luar biasa, gitu. Ada anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat berat karena dia tidak mudah atau tidak gampang untuk mengekspresikan imannya. Mereka yang seringkali dianggap remeh oleh orang lain, kadangkala dihalangi untuk merayakan imannya, juga diiming-iming untuk meninggalkan imannya, dan macam-macam soal. Belum lagi dalam masalah-masalah yang umum. Anak tumbuh dalam lingkungan yang keras dan kasar, sehingga mereka tidak mengalami kasih sayang yang mulai dirayakan pada masa muda yang indah. Dalam arti itu, mereka sungguh lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Mereka ditinggalkan dari perhatian pastoral rutin oleh gereja. Tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Lihatlah sekarang kita yang hadir saat ini, amat sangat tidak seimbang dengan jumlah orang muda kita yang terlantar. Biarlah kita yang mulai tergerak hati untuk menolong anak-anak kita ini, memohon kepada Tuhan agar kita dilengkapi dengan rahmat-rahmat khusus, sehingga kita semua setia pada tugas panggilan kita ini. Partisipasimu dalam tugas ini pertama-tama bukan karena kamu taat pada pastor paroki, tetapi karena kamu taat pada panggilan Tuhan yang memang mau mengutus kalian ke tengah orang muda kita. Itulah alasan saudara-saudara yang terkasih, kita menempatkan tugas ini dalam konteks panggilan kita. Mari kita lihat apa artinya atau tujuan mengapa di keuskupan kita mulai diperkenalkan satu bentuk pastoral, pendampingan untuk orang muda yang memang secara spesifik kita sebut pendampingan untuk anak-anak tingkat SLTA. Tujuannya adalah kita mau membuat pendampingan secara rutin, ini kata kunci ya, rutin, untuk anak usia SLTA, agar mereka semakin bertumbuh dalam imannya, semakin matang dalam kepribadian, dan kelak bisa lebih berkobar-kobar dalam memberikan kesaksian atau karya misi gereja. Mengapa anak usia SLTA? Kita semua sepakat bahwa anak usia ini adalah anak usia yang sangat strategis. Mereka memiliki potensi yang besar sekali. Segala bakat, kemampuan yang mereka miliki itu kalau dikembangkan, itu benar-benar menjadi sebuah kekuatan besar untuk kemajuan bangsa dan gereja. Sebaliknya kalau mereka dibiarkan terlantar, maka mereka akan menjadi beban bagi masyarakat dan juga beban untuk umat Allah. Jadi kelompok saya adalah kelompok kecil yang memang akan didampingi secara rutin dan akan bertumbuh, mempunyai pengaruh untuk dunia. Yang mau kita tawarkan dalam kelompok sel adalah kita ingin mengundang mereka membangun komunitas persaudaraan, di mana anak merasa diri sebagai satu keluarga. Jadi pertama-tama kita membentuk dulu komunitas, membangun komunitas. Berikut keberanian untuk berbicara dan sharing.
Latih anak untuk membangun doa dengan mantap, dengan struktur doa yang baik. Jadi kalau misalnya dia habis memimpin doa, kita ucapkan terima kasih, tapi kita katakan, tadi doamu bagus anak, hanya suaranya terlalu halus. Ya, bisa kau lebih kencang lagi. Ya. Lalu yang berikut adalah kreativitas dalam berkegiatan, ya seperti kamu lihat tadi ya, anak-anak dilah bagian penanaman nilai untuk mereka bisa kreatif. Ya. Yang terakhir, keberanian untuk mengungkapkan isi imannya dengan benar, merayakan dengan teratur dan mewujudkannya dalam cara hidup yang menarik. Jadi dalam proses itu kan kita akan ada menambah pengetahuan iman mereka supaya mereka punya wawasan pengetahuan iman ya. Jadi mereka mesti punya keberanian untuk menjelaskan isi imannya, lalu juga merayakan. Jadi bukan hanya mereka pintar di sini, tapi mereka tekun berdoa. Mereka juga punya pengalaman bagaimana ditolong untuk membuat berdoa rosario. Apa itu artinya adorasi sakramen Maha Kudus ya. Macam itu jadi kita perkenalkan kekayaan gereja ya. Yang berikut, tanggung jawab kalian sebagai pendamping. Yang pertama adalah para pendamping yang memiliki hati untuk mencintai orang muda. Yang kedua, memiliki kemampuan. Jadi bukan hanya soal kita punya hati, punya kemampuan. Juga kemampuan untuk menguasai materi, tapi juga memahami karakter orang muda. Yang memang kita tahu orang muda tidak suka digurui, ya, tidak suka digurui, tidak suka diadili, tapi butuh peneguhan, ya tadi kata didengar, dipercaya, ya, diterima, itu yang mereka butuh. Maka mereka jangan terlalu banyak digurui dan tidak boleh diadili. Maka kalau kita memiliki kemampuan untuk memahami karakter orang muda, itu benar bahwa posisi kita sebagai pendamping. Ya, jadi mereka membutuhkan seorang pendamping yang memiliki sikap menenangkan, mengarahkan dan mempersatukan ya dalam kelompok. Tangan-tangannya mana? Lalu bilang, ha.